Tujuan pembelajaran pada menganalisis teks negosiasi adalah diharapkan siswa atau peserta didik mampu merumuskan batasan tentang teks negosiasi. Lalu tujuan dari menulis atau menyusun teks negosiasi adalah diharapkan siswa dapat menulis atau menyusun serta menyunting teks negosiasi secara tepat. Ketika kita menganalisis, maka hal yang perlu diperhatikan adalah menganalisis isi dan kebahasaan teks negosiasi. Meliputi negosiasi untuk beragam kepentingan. Lalu bisa yang kita analisis adalah isi teks negosiasi itu apa. Jadi kita menyampaikan isi teks negosiasi. Lalu menyusun teks negosiasi, bagaimana langkah-langkahnya? Itu harus diperhatikan langkah-langkahnya. Setelah itu, setelah ditulis langkah-langkahnya, mulai kita ke penyuntingan. Teks negosiasi digunakan untuk beragam kepentingan. Contohnya bisa untuk jual beli, penggajian karyawan, penempatan tenaga kerja, penyusunan program, pembagian warisan, sengketa tanah misalnya, pembangunan fasilitas umum, penentuan calon wakil rakyat, bisa juga penentuan waktu pelaksanaan kegiatan dan lain-lain. Lalu menganalisis dari segi penyampaian isi teks. Kita harus melakukan langkah-langkah, di antaranya meringkas isi teks negosiasi, yakni dengan cara membaca teks secara menyeluruh dengan memperhatikan bagian-bagian penting, lalu mencatat kata-kata penting, lalu kita pikirkan secara logis. Yang terakhir, menceritakan kembali catatan secara ringkas. Nah, itu cara kita menyampaikan isi teks negosiasi. Lalu menganalisisnya kita perhatikan dari segi ragam bahasa. Bisa kita analisisnya apakah teks tersebut menggunakan kalimat pendek, banyak menggunakan ragam bahasa baku atau non baku dalam teks tersebut, itukah banyak menggunakan interinjeksi percakapan kah dalam teks tersebut. Contoh kata interinjeksi diantaranya yah, tuh, kan, nih, dong, dan lain-lain. Kalimat berita, kalimat tanya, kalimat seru, atau kalimat perintah di sana apakah berimbang? Karena ada juga kalimat dalam teks negosiasi misalnya terlalu banyak pertanyaan sehingga tidak berimbang. Saya mau nyari tanaman. Oh, ya sudah, dipilih-pilih dulu saja.
Ya. Mas, kalau ini berapa? Itu harganya 40.000 deh. 40.000. Apa nggak kemahalan? Tuh, udah harga normal. Tuh, Bagaimana kalau 20.000? tuh. Murahan deh, naikin lah. 30 gimana kalau 30? Ya, saya cuma punya duit 35.000 doang. Gimana ya? Udah deh, buat Ade mah nggak apa-apa lah. Ini mas. Ya, makasih deh ya. Ya. Kini kita akan membahas KD menyusun teks negosiasi. Pertama, langkah-langkah yang harus kita perhatikan diantaranya meliputi persiapan penyusunan yang langkah pertama. Langkah yang kedua adalah langkah penyusunan. Pada langkah yang pertama, persiapan penyusunan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, menentukan topik. Kedua, menentukan pihak yang perlu dihubungi. Ketiga, memilih strategi yang dipandang efektif. Dan yang terakhir, memikirkan alasan rasional yang bisa meyakinkan mitra bicara atau orang yang terlibat dalam negosiasi. Lalu langkah yang kedua, yakni langkah penyusunan. Hal yang harus kita perhatikan adalah pertama, negosiator 1 mengenalkan suatu topik. Nah, ini ada pada bagian orientasi. Lalu langkah kedua, negosiator 2 menyanggah dengan alasan tertentu. Langkah ketiga, negosiator 1 mengemukakan argumentasi untuk meyakinkan maksud awalnya. Langkah berikutnya, atau langkah yang keempat, negosiator 2 kembali mengemukakan penolakan dengan alasan tertentu. Dan langkah yang terakhir adalah terjadinya kesepakatan. Kalau negosiasinya berhasil, kalau negosiasinya tidak berhasil, tentunya terjadinya penolakan. Berikutnya bagian cara menyunting teks negosiasi. Apa sih yang perlu kita lakukan ketika menyunting teks negosiasi? Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, isinya. Ini berarti berkaitan dengan kaidah bahasanya. Yang kedua, strukturnya bagaimana? Berarti berkaitan dengan tata urutan. Yang ketiga adalah bahasanya. Bagaimana? Dari segi isi, maka kita harus memperhatikan pertama, melibatkan 2 atau lebihkah pihak dalam negosiasi itu. Yang kedua, berupa komunikasi langsung. Yang ketiga, mengandung konflik kah teks negosiasi tersebut. Yang keempat, menyelesaikannya melalui tawar-menawar atau tukar-menukarkah teks tersebut.
Yang kelima, menyangkut sesuatu yang belum terjadikah teks tersebut? Yang terakhir, berujung pada kesepakatan atau ketidaksepakatankah teks tersebut? Itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menyunting dari segi isi. Lalu kalau menyunting dari segi struktur atau kaidah bahasa, pertama, mengenalkan maksud dari negosiator 1. Yang kedua, penyampaian sanggahan dari negosiator 2. Berarti terjadi interaktif antara negosiator 1 dan negosiator 2. Yang ketiga, penyampaian argumentasi dari negosiator 1. Lalu, penyampaian penolakan argumentasi dari negosiator 2. Yang terakhir, penyampaian kesepakatan kalau negosiasinya berhasil. Kalau tidak berhasil berarti penyampaian ketidaksepakatan. Yang terakhir, penyuntingan teks yang harus diperhatikan adalah pada bahasa. Kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, keefektifan bahasanya, efektif tidak kalimatnya. Yang kedua, pemilihan kata atau diksinya, bagaimana kira-kira pemilihan katanya. Yang ketiga, penggunaan ejaan dan tanda baca. Sudah tepatkah tanda baca atau ejaannya? Baku atau tidak bakukah penggunaan ejaan atau tanda bacanya? Sekian materi pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.